Cryptocurrency adalah sebuah istilah yang pasti sudah sering kamu dengar beberapa tahun belakangan. Namun, kamu tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan cryptocurrency? Sejak tahun 2013, mata uang kripto mulai mendapat perhatian dari masyarakat dunia, sebab banyak media yang memberitakan mata uang digital ini. Namun kehadiran cryptocurrency ini telah menimbulkan pro dan kontra dari banyak pihak. Lalu, sebenarnya apa itu cryptocurrency dan mengapa banyak digemari? Serta gimana sih cara kerjanya? Sederhananya, cryptocurrency adalah sebuah mata uang digital. Ia tidak tersedia dalam bentuk fisik seperti koin atau uang tunai yang biasa kita gunakan sehari-hari. Jadi, cryptocurrency ini nggak bisa dipegang. Dalam cryptocurrency ini, semuanya benar-benar virtual. Meskipun demikian, uang digital tersebut memiliki nilai yang cukup tinggi. Jadi, cocok dijadikan untuk instrumen investasi. Ia pun dapat disimpan dalam dompet digital yang tersedia di smartphone atau perangkat komputer lainnya. Selain itu, pemilik cryptocurrency ini juga dapat menggunakan mata uang digital tersebut untuk keperluan transaksi jual-beli. Buat kamu yang masih sedikit bingung tentang definisi dari cryptocurrency ini, berikut kita uraikan karakteristik dan kegunaannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah digital. Cryptocurrency adalah mata uang digital yang berarti hanya berlaku di komputer. Jadi, cryptocurrency ini tidak hadir dalam bentuk fisik seperti yang dapat kita pegang sehari-hari. Yang kedua, peer-to-peer. Artinya, cryptocurrency dapat digunakan untuk bertransaksi dari satu orang ke orang lainnya secara online. Lalu yang ketiga, ada global. Cryptocurrency sama di setiap negara. Jadi, nggak ada kripto dari Indonesia, Amerika, atau negara lainnya. Dengan itu, maka transaksi dapat dilakukan secara bebas antar negara tanpa terpengaruhi oleh kurs. Berikutnya, terenskripsi. Artinya, setiap pengguna memiliki kode tersendiri untuk bertransaksi dengan kripto ini. Setiap melakukan transaksi, pengguna tidak dapat melihat transaksi tersebut dilakukan oleh siapapun. Tidak ada nama asli yang muncul dalam setiap transaksi cryptocurrency ini. Lebih dari itu, tidak ada aturan apapun tentang siapa yang bisa menggunakan kripto ini dan ingin digunakan untuk apa. Berikutnya, terdesentralisasi. Transaksi uang pada umumnya selalu melibatkan pihak yang menengahi setiap transaksi seperti bank misalnya. Tapi di dunia mata uang kripto, tidak ada bank atau sejenisnya. Setiap orang bertanggung jawab atas uang mereka sendiri. Lalu, tanpa kebenaran. Artinya, dalam menggunakan cryptocurrency, kamu tidak perlu percaya kepada siapapun di dalam sistem tersebut. Nah, dari penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa cryptocurrency adalah mata uang digital yang dapat digunakan untuk bertransaksi antar pengguna tanpa perlu melewati pihak ketiga. Selain digunakan sebagai alat transaksi, banyak pengguna memanfaatkan cryptocurrency sebagai instrumen investasi. Hal ini disebabkan oleh naik turunnya nilai kripto itu sendiri. Semakin banyak orang yang percaya pada cryptocurrency, maka nilainya akan semakin tinggi. Semakin banyak orang yang melakukan investasi dengan kripto ini, maka harganya juga akan meningkat. Dan perlu diketahui, investasi dengan cryptocurrency juga termasuk dalam kategori high risk atau risiko yang tinggi. Beberapa kelebihan dari mata uang digital ini, salah satunya adalah universal. Artinya, seluruh orang dapat menggunakan kripto ini tanpa memandang suku bangsanya. Lalu, transaksi dengan kripto terbilang cukup cepat jika dibanding dengan transaksi di bank. Transfer antar bank internasional misalnya, umumnya memakan waktu hingga lebih dari 1 hari. Sementara itu, perdagangan Bitcoin hanya membutuhkan waktu sekitar beberapa menit hingga 1 jam. Lalu, setiap pengguna kripto bisa melihat semua transaksi yang pernah dilakukan. Namun, tentunya Anda tidak dapat mengetahui transaksi tersebut dilakukan oleh siapa karena hanya dalam bentuk angka tanpa identitas. Dan yang terakhir, setiap pengguna bertanggung jawab atas uangnya masing-masing. Namun tentunya mata uang kripto ini tidaklah sempurna tanpa celah. Salah satu kekurangan dari kripto ini adalah celah bagi kejahatan, karena tidak ada yang tahu siapa yang ada di balik sebuah kode kriptografi ini. Oleh karena itu, banyak orang memanfaatkan cryptocurrency ini untuk kejahatan. Mereka bisa bertransaksi untuk barang-barang atau hal-hal ilegal dengan mata uang digital ini tanpa bisa dilacak. Selain itu, beberapa juga banyak yang melakukan money laundering untuk menyembunyikan harta ilegal mereka. Sekali kamu lupa password, semua uang akan hilang, karena cryptocurrency menggunakan sistem kata sandi tanpa ada pihak yang mengaturnya. Maka, kamu akan kehilangan semua uang kamu jika kamu lupa dengan kata sandinya.
Dan masih banyak yang menganggap ilegalnya cryptocurrency ini. Banyak negara menganggap kripto ini ilegal dan tidak berlaku untuk transaksi jual beli di negaranya. Dan yang terakhir, harganya yang sangat volatil. Investasi di mata uang kripto ini memang sangat tinggi resiko. Volatilitasnya yang sangat tinggi bisa-bisa bikin uang kamu malah jadi hilang. Jadi, jika kamu berniat untuk berinvestasi di sini, maka kamu harus pelajari dulu dan jangan FOMO alias ikut-ikutan. Dan yang terakhir, sebelum membeli, jangan lupa untuk mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya beserta kebutuhan untukmu.